Wah, lalu Nina pergi ke pasar buat membantu ibu belanja. Belanjaan yang ditulis ibu ada telur, ada sawi, Halo Nini. Kak. Kamu baca apa ya? Kok kayaknya seru banget ya? Aku barusan dipinjamkan sama papa di perpustakaan umum sana. Bagus bukunya, Kak. Coba lihat. Ini bukannya buku yang inspiratif itu kan? Iya. Kakak pernah baca soalnya. Wih, kan? mantap ini. Iya, asik kan? Keren. Papa itu baik, Kak, dan selalu menyuruh Ninit untuk baca buku. Apalagi kalau kamu bacanya tuh Alkitab. Karena di Alkitab itu kita bisa makin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul. Aku itu sebenarnya, Kak, memang disuruh baca Alkitab sama papa, sama mama, sama guru-guru di sekolah minggu. Ninit memang sudah berjanji mau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Betul nih, karena di Alkitab itu mengajarkan tentang kebenaran. Jadi kita semakin kenal tentang Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Betul, Kak. Aku kemarin juga janji sama Kak Berto bahwa aku akan membaca Alkitab. Selalu membaca Alkitab sehingga menambah iman percayaku sama Tuhan Yesus. Betul kan? Betul mantul kamu nih. Iya, karena aku memang sudah janji dengan Kak Berto. Semua itu kan demi kebaikanku juga, toh, Kak? Bener. Kak, aku mau tanya. Cerita di Alkitab itu yang sebentar. Ini perjanjian baru. Sebentar. Aduh, di mana tadi ya? Di mana? Weh. Pelan-pelan. Nanti rusak loh ini Alkitabnya kalau kamu cara gini. Enggak, bentar, aku mau cari dulu, Kak. Aduh, mana ya? Aduh, di mana ya? Aduh, kok gak ketemu. Kamu mau cari bagian apa toh? Pelan-pelan nyarinya. Aku itu mau cari bagian yang gini. Kemarin Kak Berto kan bercerita tentang Tuhan Yesus yang disalibkan, mati, dan kemudian dia bangkit. Nah, di cerita itu, Kak, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan temannya. Aduh, aku senang sekali cerita itu, Kak. Aku rasanya pengen cari di Alkitab itu ceritanya. Yes, Tuhan Yesus memang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya. Tapi dia nggak selamanya mati loh. Iya. Hanya 3 hari. Dan di hari ketiga dia bangkit. Iya, aku senang sekali punya Tuhan Yesus yang hidup. Dan dia sayang banget sama aku. Ya, dia sudah bangkit. Kamu tuh ngagetin kakak sampai latah ini loh. Ya ampun. Aku senang. Kemarin aku kan dikagetin terus sama Kak Berto. Sekarang gantian Kak Dodo yang aku Ayo, sekarang Kak Dodo jawab dong. Woi, siapa takut? Ayolah. Ayo. Siap? Coba ulangi sekarang. Oke. Yesus sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit. Wah, Yesus sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit. 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 Ya, Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Dia bangkit. Nit, tahu nggak? Apa? Tuhan Yesus tuh nggak cuma menampakkan diri pada Maria Magdalena dan temannya loh. Oh ya?
Ih Kak, setauku kan cuman Maria Magdalena dan temannya. Emang ada yang lain? Belum tahu ceritanya ya? Belum lah. Penasaran? Penasaran. Pengen tahu kelanjutannya Oh ya? iya dong. Mau ceritain ya? Oke, dengerin ya. Siap. Teman-teman, simak juga ya. Kisah ini tertulis di Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu kisah penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Hah? Gak bisa lihat? Gak bisa lihat ada Tuhan Yesus sama-sama mereka. Oh, ini ya, karena ini matanya ketutup rambut begini, terus jadi gak bisa lihat Tuhan Yesus gitu. Ya nggak gitu nih. Nah terus? Maksudnya mereka tuh tetap ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi ada sesuatu yang bikin mereka tuh nggak ngeh kalau itu Tuhan Yesus. Gitu maksudnya. Lanjut ya. Kirain rambut yang kepanjangan, boninya belum potong. Ya lanjut dong. Ayo lanjut lagi. Oke, lanjut. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mereka lihat. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Masa sih Tuhan Yesus bilang kepada Kleopas dan temannya mereka orang-orang bodoh? Iya, Nit. Tapi maksud Tuhan itu untuk menegur mereka, gitu loh. Oh, oke. Aku ngerti, Kak. Aku ngerti. Oke, kita lanjutin ya. Siap. Aku siap mendengar. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, ini nih yang seru nih. Perhatikan ya. Iya. Waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi dia lenyap dari antara mereka. Gitu. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, 11 murid Yesus itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu, kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu itu Thomas tidak ada di situ. Bayangkan nih, Tuhan Yesus tiba-tiba ada di antara mereka. Tidak lewat pintu, tidak lewat jendela. Nak cegage. Tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Wah, artinya Tuhan kita itu sangat hebat, bukan? Iya. Dia bisa melakukan apa saja, kan? Iya, berkuasa, iya kan, Kak? Nah, Ninit dan teman-teman di rumah sekalian, masih banyak loh kejadian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi untuk saat ini sekian dulu ya. Kalau untuk kelanjutannya kalian bisa baca sendiri di Alkitab. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa, Kak? mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? 1. Menguatkan iman murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya sangat sedih, kecewa karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Loh lah, kok Tuhan Yesus mati di salib? Kecewa banget kan? Karena itu Tuhan Yesus menampakkan diri supaya murid-muridnya tahu bahwa Dia Allah yang hidup dan maha kuasa. Sehingga iman percaya kepada Tuhan Yesus makin kuat. 2. Kita harus percaya saja kepada Tuhan Yesus. Percaya saja, tidak usah ragu-ragu karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Nah, Nit, ini ayat hafalannya. Kamu dan teman-teman di rumah hafalin ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, Kak, aku ulang ya. Teman-teman di rumah, yuk kita ulang lagi ayat hafalan kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow. Aku kok semakin wow ya sama Tuhan Yesus ya, Kak. Wah, Dia itu Tuhan yang sangat baik, sayang, berkuasa, hebat.
Nah, banget sama aku, sama Kak Iya. Dodo, sama teman-teman di rumah. makanya harus no ragu-ragu ya sama Tuhan Yesus Oh, ya. enggak. Kita harus benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan ya. Enggak. Lah kok ngono? Ya, enggak akan menunda-nunda lagi dan semakin percaya sama Tuhan Yesus. Gitu maksudnya. Madek loh aku nih. Ya ampun, kamu bikin kaget lagi. Nggak mungkin lah, Kak. Aku akan menyia-nyiakan kasihnya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Menyelamatkan hidup Sip. loh. Teman-teman, janji ya, kita semua harus semakin taat, cinta, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Setuju? Setuju dong. Teman-teman, jangan sampai meragukan Tuhan Yesus yang mengasihi kita secara luar biasa. Ya, janji lo ya, setia, janji percaya, imanmu teguh di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya sumber keselamatan, juru selamat. Iya gak, Kak? Oh, betul banget. Kak, Ya. gimana kalau sekarang kita berdoa? Wih, ayo. Supaya kita tetap jadi anak yang luar biasa. Jangan ditunda lagi. Mari kita berdoa. Oke, teman-teman, come on, close your eyes, let's pray together. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi murid-murid-Mu. Saat mereka takut, sedih, kecewa, Tuhan menampakkan diri supaya iman percaya mereka kepadamu dikuatkan. Mereka menjadi tahu bahwa sungguh Engkau adalah anak Allah yang hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saat ini aku mau percaya saja kepadamu. Percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya dan seluruh keluarga kami akan diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Nyanyi. Wih. Sekarang harus nyanyi. Asik. Kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita